Mereka akan menghancurkan kiblat kita yang pertama, dan apabila ini sudah hancur, maka mereka akan segera menggantinya dengan Haikal Solomon. Seperti ini, salah satunya, maketnya. Inilah istana Dajjal yang dipersiap untuk raja mereka, Mesaya, yang kata mereka sebentar lagi akan datang. Kalau mereka berhasil mendirikan istana ini, maka salawat dan salam semua terserah seluruh pada uswah dan kedua kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah kita, menjadi sebab Allah memberikan banyak keutamaan pada kita. Keutamaan demi keutamaan Allah berikan pada kita disebabkan karena cinta Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dilipat gandakannya pahala amal ibadah kita, disegerakannya hisaban kita di dunia sehingga di akhirat tidak disiksa. Bahkan surga kita paling banyak dibandingkan dengan jatah surga umat Nabi yang lain. Bahkan terlebih dari itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, haramtul jannata qabla ayyadkhulu ummata Muhammadin sallallahu fiha. Aku haramkan surga bagi siapapun kecuali umat Muhammad sudah berada di dalamnya. Subhanallah. Dan ini adalah keutamaan Allah berikan pada kita terkait dengan kita menjadi umat akhir zaman. Terlebih lagi Bapak Ibu rahmati Allah, kita mendapatkan berbagai macam momen atau sejarah yang dialami Rasulullah SAW yang pelajarannya sangat berharga bagi kita. Ya, sejarah demi sejarah yang dialami Rasulullah baik di Mekah ataupun di Madinah itu menjadi pelajaran berharga untuk menjadi cermin yang mulia bagi kita. Sehingga siapapun yang bisa mengambil hikmah dari peristiwa yang dialami Rasulullah, dia bisa menjalani kehidupannya dengan baik dengan mengikuti surah Nabawiyah. Di antaranya adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj yang memang tidak semua ulama sependapat tentang waktu kejadiannya. Ada yang menyebutkan di bulan Ramadan, ada juga yang menyebutkan di bulan Syawal bahkan. Namun yang paling mu'tabar, ya, yang meriwayatkan bahwa peristiwa ini terjadi di bulan Rajab, tepatnya pada tanggal 27 Rajab, di tahun ke-11 Bi'sah, 11 tahun setelah Rasulullah diutus menjadi Nabi dan Rasul. Posisinya masih di Mekah atau 2 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Ya, apa itu Isra, Bapak Ibu? Isra itu artinya perjalanan di malam hari. Seperti saya tadi perjalanan dari Pekanbaru ke Pasir Beringin. Itu Isra, Pak, karena di malam hari. Ya. Kemudian Mi'raj, Isra yang dialami Rasulullah itu dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa yang jaraknya 1200. Nah, kalau kita lihat, ini ayatnya, yang tadi sudah dibacakan, ini Masjidil Haramnya, ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram adalah masjid yang pertama dibangun di muka bumi. Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyul masjidi bunya fil alam awalan. Wahai Rasulullah, masjid apakah yang pertama kali dibangun di muka bumi? Al-Masjidil Haram. Dibangun oleh Nabi Adam, dibimbing oleh malaikat Jibril, dan para malaikat yang lain dibantu. Sumayun ya Rasulullah. Kemudian masjid mana lagi? Al-Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Kang bainahuma, berapa jarak keduanya? Arba'una sana, 40 tahun. Jadi Masjidil Haram dulu dibangun, 40 tahun kemudian baru Masjidil Aqsa. Haram artinya suci secara mafhum mukhalafahnya. Haram kita berbuat kotor, mengotorinya dengan perkataan jelek, perbuatan jelek, dan hal apapun perbuatan dosa terutama. Maka dinamakan haram. Nah, kenapa masjid ini dinamakan Masjidil Haram? Karena lurus dengan aras Allah. Ka'bah kita itu lurus dengan aras Allah. Itulah kenapa salat menghadap ke Ka'bah. Sehingga sucinya aras Allah hadir di Ka'bah dan sekitarnya. Sehingga masjidnya dinamakan Masjidil Haram. Al-Aqsa artinya paling jauh. Itu arti Aqsa. Terjauh diukur dari Mekah. Tapi kalau diukur ke timur, Masjid Al-Qiram ini yang paling jauh dari Mekah. Gitu ya Pak ya. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan mungkin saya sudah viral Bapak Ibu ya. Tapi suara saya jelas yang mana? Yang ini apa yang ini, Pak? Yang ini aja.
Yang ini aja Pak ya. Bagaimana? Oh, bicaranya terlalu cepat ya? Oh, harus pelan-pelan bicaranya. Udah bawaan saya Pak, bicaranya cepat. Berarti apanya yang harus dikurangi nih? Bagaimana? Terlalu kurang keras? Wah, kurang keras Pak ya? Kita bukan belum makan malam Pak. Kalau yang ini jelas gak? Jelas. Jelas ya? Ini lebih keras. Keras ini Pak. Siap Pak. Coba lihat dua Pak ya. Boleh saya berdiri ya Pak Ibu? Ya, Bu, suara saya jelas Bu? Jelas. Wajah saya jelas? Baik. Berapa jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 1233 km. Berarti kalau PP berapa? 2466 kilometer kalau PP. Ya, luar biasa jauhnya. Udah gitu naik ke Sidratul Muntaha, melewati 7 lapis langit. Ya. Baik, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kemudian yang didapatkan oleh Rasulullah SAW dari peristiwa Isra Mi'raj ini? Satu, pelajaran berharga dari Allah Azza wa Jalla terkait dengan Isra Mi'raj, yaitu tentang peradaban umat manusia. Karena ketika Rasulullah Isra dari Mekah ke Masjidil Aqsa, itu diperlihatkan peradaban para nabi. Tuh, di situ Nabi Adam diutus. Malaikat Jibril menjelaskan, tuh Nepal. Nabi Adam diutus di sana. Di sanalah tempat di mana Nabi Adam diturunkan. Naik tuh Rasulullah. Ya. Kemudian di sana Nuh. Di mana? Di Armenia, Mesopotamia. Disitulah Nuh diutus Allah. Kemudian Ibrahim di Irak. Ini Sumeria, Irak. Dari Irak kemudian ke Suriah, Haran, ke Aleppo, lalu ke Mesir, kemudian ke Palestina. Tuh itu Madian. Sajar Musa, tempat di mana Musa beristirahat ketika pergi meninggalkan Mesir setelah memukul mati seorang pemuda Mesir, laki-laki Mesir. Disitulah Musa bertemu dengan Nabi Syuaib. Diceritakan semua tempat peradaban. Oh, di situ Rasulullah faham bahwa nabi-nabi sebelum beliau itu ada di muka bumi dan dakwahnya berat-berat. Ya, dakwahnya berat-berat. Apalagi ketemu dengan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria juga cerita bagaimana beliau digergaji kan. Tumbuhnya digergaji. Kemudian Nabi Yahya disembelih. Jadi berat para Nabi dan Rasul. Nah, di situ Rasulullah boleh merasakan semangat lagi untuk berdakwah. Tadinya Rasulullah merasa tertekan karena menyaksikan para sahabat disiksa supaya murtad. Ya, maka kemudian Rasulullah semangat lagi setelah bertemu dengan para nabi. Oh, ternyata nabi-nabi sebelum saya lebih berat lagi. Nabi Ibrahim dibakar. Ya, dibakar hidup. Seperti itu. Kemudian naik ke langit, Allah perlihatkan kekuasaan Allah di langit, kerajaan Allah di langit. Luar biasa. Di mana Rasulullah menyaksikan bumi ternyata teramat kecil, alam semesta luas, luar biasa. Allahu Akbar. Maka kagum Rasulullah SAW. Sampai pada akhirnya Rasulullah berakhir perjalanannya di Sidratul Muntaha. Apa Sidratul Muntaha? Sidrah itu terminal. Muntaha penghabisan. Jadi ada kemungkinan besar Sidratul Muntaha itu adalah ujung alam semesta. Kemungkinan besar itu. Bisa diikuti Bapak Ibu? Bu, bisa diikuti Bu? Suara saya jelas? Bisa diikuti. Ibu-ibu mau masuk surga? Mau masuk surga tanpa hisab, apa mau masuk surga mampir dulu ke neraka tanpa hisab? Ya, saya doakan Bu ya. Tapi gak ada yang jawab ini. Baik, Bapak Ibu Allah. Kemudian apa kemudian yang Rasulullah dapatkan? Yang Rasulullah dapatkan adalah kewajiban sholat 5 waktu.
Tapi di Lauhul Mahfuz ditulisnya 50, Pak. Cuma yang kita lakukan 5 kali. Allah mengatakan, ya Muhammad, ini idza qadaitu syai'an fil Lauhil Mahfuz lam ughayir abadan. Muhammad, jika aku sudah menetapkan satu urusan di Lauhul Mahfuz, aku tidak akan merubahnya. Innalaka fil khamsati khamsin. Walaupun cuma 5 kali kamu melakukannya, dicatatnya 50 kali. Alhamdulillah. Nah, inilah keutamaan kita. Dilipat gandakan pahala kita 10 kali lipat. Walaupun amal ibadahnya sama. Ya. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Kemudian kita bahas sekarang Palestina. Di manakah Palestina? Palestina di sini. Ini nama Palestina. Ini Saudi Arabia. Palestina ada di atas Saudi Arabia, Pak. Ini wilayah yang namanya Syam. Kalau ini orang menyebutnya Najd, Irak. Ini Syam. Syam sekarang pecah menjadi 4. Ya, ada yang namanya Palestina. Kemudian ada yang namanya Suriah, Libanon, Palestina, Jordan, Suriah, Libanon. Ya, seperti itu. Di tengah-tengahnya ada Girzabor, cuma sekarang menjadi laut mati, tempat dibenamkan Gomorrah. Di zaman siapa? Di zaman Nabi Lut alaihi salam. Dulu dinamakan Syam. Syam ini diambil dari nama putra Nabi Nuh. Nabi Nuh punya 4 anak laki-laki. Yang pertama bernama Yafis, yang kedua bernama Syam, yang ketiga bernama Ham, yang keempat bernama Kanaan. Yang 3 beriman, 1 tidak beriman, mati tenggelam. Siapa Kanaan? Maka keturunan Nabi Nuh didapatkan dari 3 laki-laki ini. Setelah banjir bas selesai, Nabi Nuh terdampar di Turki, di Bukit Judi. Anaknya berpisah. Anak yang pertama naik ke atas, melahirkan Eropa. Ya, melahirkan Eropa. Anak yang kedua Syam, ke bawah. Ada sedikit turun, melahirkan Syam. Ya, sama Najd. Dan melahirkan Saudi Arabia. Adapun yang ketiga Ham, ke Mesir dan Afrika, melahirkan Afrika. Lah, kita turunan siapa? Kita turunan siapa, Pak? Kalau kita campuran dari mereka, maka di kita Bhinneka Tunggal Ika. Yang warna putih ada, yang warna coklat sawo matang ada, yang sawo busuk ada. Ada yang sawo busuk? Nggak ada. Ada yang matanya bulat, ada yang matanya lonjong, ada yang matanya sipit. Ada yang matanya sipit? Ada. Di mana? Enggak, di kita ada, Pak. Ada kan? Palembang itu kan seperti yang Cina, padahal mereka bukan Cina kan? Seperti itu. Jadi kita Bhinneka Tunggal Ika. Campuran. Ya, campuran, di mix. Begitu. Baik, Bapak Ibu Allah. Kemudian Palestina adalah negeri yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW akan lahir, sebelum keluar dari rahim ibunya, itu terpancar dulu cahaya seperti ini, menyorot ke dinding. Ini dikatakan oleh ibunda Rasulullah SAW, Siti Aminah radhiyallahu anha. Ketika aku melahirkannya, aku melihat ada cahaya keluar dari kemaluanku dan menyinari istana-istana Syam. Seperti apakah istana-istana Syam? Kita lihat yang satu ini, Bapak Ibu. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah yang satu ini. Inilah dia bunyi Palestina. Palestina menghubungkan 3 benua, menghubungkan benua Afrika, Eropa, dan Asia. Sehingga siapapun yang menguasai Palestina, dia menguasai dunia. Ini adalah Laut Tengah. Perairan yang menghubungkan langsung ke wilayah ujung Palestina. Ya, ada Ashdod, ada Haifa, ada Gaza. Ini keindahan Palestina, Bapak Ibu. Sama dengan keindahan Sungai Nil dan Laut Tengah. Luar biasa. Namang nyaman dan indah luar biasa kalau kita berkunjung ke Timur Tengah. Nah, ini Sungai Jordan. Sungai yang mengalir ke Jordania dan perbatasannya langsung ke Palestina juga. Memisahkan Jordania dan Palestina juga sampai ke perbatasan dengan Saudi Arabia. Harmus Syarif.
Ini Danau Tiberias, sumber air bersih bagi 4 negara tadi yang sekarang dikuasai. Ini peninggalan dari leluhur Palestina, situs-situs yang tua tapi masih terjaga sampai sekarang. Ini adalah Laut Mati. Dulu tidak ada laut, belum. Di sinilah baik dihancurkannya, dibenamkannya kaum Sodom dan Gomorrah. Pelaku LGBT zaman sekarang. Dulu namanya bahasa Arabnya Al-Liwat. Sekarang T. Apa T? Lontong, gehu, bala-bala, tempe. Nah, itu. Suka ya? Suka. Baik. Nah, ini garam Bapak Ibu. Yang putih itu garam, karena tingginya kadar garam maka tidak ada kehidupan di sana. Ikan itu nggak, jangankan ikan, cebong aja mati, nggak bisa hidup. Ya, termasuk COVID-19 nggak bisa hidup. Nah, ini yang tersisa dari peninggalan kaum Nabi Lut. Ini rumah-rumah yang dulu Nabi Lut huni. Ya, peninggalan Nabi Lut alaihissalam. Masih ada sampai sekarang. Namanya Masada. Nah, kelihatan masih ada, rumahnya masih utuh. Di sini ada bebatuan. Ini mungkin yang disebut dengan Madain Soleh. Di sinilah kita bisa menemukan petilasan kaum Ad di zaman Nabi Nuh, Nabi Hud, dan kaum Samud, adiknya kaum Ad, yaitu di zaman Nabi Soleh. Mereka adalah kaum Nabatian. Disebut Nabatian, Anbat, mereka kemampuannya memahat. Nabat itu artinya pemahat. Gunung batu dipahat menjadi istana. Ini Madain Soleh Bapak Ibu sekalian. Kampung dari gunung bebatuan. Nah, inilah Bukit Zaitun. Di bukit inilah kita bisa melihat indahnya bumi Isra dan Mi'rajnya Rasulullah. Palestina, Yerusalem. Ini Yerusalem. Bahasa Yerusalem dari Israel. Bahasa kitanya Al-Quds. Inilah Baitul Maqdis atau orang menyebutnya Al-Aqsa. Seluas ini Bapak Ibu. Nah, ini pintu yang biasa kami masuki. Ini Jalan Salahuddin Gate. Ini jalan utama Yerusalem. Ini maksudnya Yerusalem Timur. Ini dalam makam kaum muslimin. Dan ini Babul Asbat yang dimasuki bangsa Yahudi setelah masuk ke sini di bawah pimpinan Nabi Yusha bin Nun. Orang Kristen menyebutnya Nabi Joshua. Ini gereja yang diyakini orang Kristen Yesus akan turun di sini di akhir zaman. Akhir zaman apa akhir bulan? Akhir zaman ya. Ini yang disebut dengan bumi Al-Aqsa, Pak. Al-Aqsa. Di dalamnya ada masjid. Dan itu pintu yang dimasuki Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Pintu barat. Ini dinding yang tersisa dari istana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Sekarang sudah banyak terowongan di bawahnya, dimulai dari sini. Berniat akan menghancurkan kiblat kita yang pertama. Nah, ini Masjid Dome of the Rock atau Qubatus Soroh. Di sinilah terdapat batu Mi'raj yang digunakan Rasulullah naik ke langit. Nah, ini Masjid Kibri. Inilah Masjid Kibri, di masjid mana para sahabat sholat asar pertama kali menghadap ke Ka'bah. Ka'bah ada di bawah. Bapak Ibu, setelah peristiwa Isra Mi'raj, sebelum turunnya Al-Baqarah 144, Rasulullah sholatnya menghadap ke sini. Selama 16 sampai 17 bulan. Namun apa yang terjadi? Setiap para sahabat selesai sholat, ini di Madinah. Ketika di Madinah, sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Ketemu orang Yahudi, pulang sholat dari masjid ketemu orang Yahudi. Katanya agamanya paling bagus, paling sempurna. Nabinya paling hebat, tapi kok kiblatnya sama dengan kami? Itu berarti kalian ikut sama kami, gitu. Para sahabat merasa tidak enak. Curhat sama Rasulullah, ya Rasulullah, setiap aku ketemu orang Yahudi, mereka selalu mengatakan begitu. Beliau minta sama Allah agar Allah memindahkan kiblat kita ke Ka'bah. Maka Rasulullah begini, ya Allah, umatku meminta agar kiblatnya pindah ke Ka'bah. Ya Allah, pindahkanlah sholat kami kiblatnya ke Ka'bah. Ya Allah, gitu. Datang lagi sahabat ngadu lagi, gini lagi Rasulullah. Kebayang Bapak Ibu selama 16-17 bulan Rasulullah begini aja. Ya, dari ke langit begini. Datang sahabat, aku doa lagi. Datang sahabat, doa lagi. Sehingga Allah menurunkan Al-Baqarah 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Sungguh kami telah melihat engkau selalu membolak-balikan wajahmu ke langit, meminta agar kiblat dipindahkan ke Ka'bah. Falanuwalliyannaka kiblatan tardah. Maka kami akan memindahkan kiblat itu kepada arah yang kau inginkan. Fawallu wujuhakum satrul masjidil haram. Sekarang pindahkan kiblatmu ke Masjidil Haram. Langsung itu tadinya ke Masjidil Aqsa, ke sana langsung ke Masjidil Haram. Berbeda 180 derajat.
Nah, sholat pertama itu adalah sholat asar menghadap ke Ka'bah. Nah, kaum muslimin yang di Palestina, para sahabat yang di Palestina, sholat asarnya di sini. Maka ini dinamakan Masjid Kiblat atau Masjid Kibli. Jadi Al-Aqsa itu alun-alun Bapak Ibu. Di dalamnya ada beberapa masjid. Ada Masjid Dome of the Rock yang terdapat batu Mi'raj. Ada atau disebut Kubatu Sohro karena kubahnya emas. Ini emas semua Bapak Ibu. Sesulit apapun orang Palestina tidak ada yang nyuri emas itu. Pak, kalau di Istiqlal kubahnya emas, aman tidak? Jangan-jangan dijual ke Cina nanti. Keceletot saya Pak. Baik. Ini Masjid Kibli. Masjid Kiblat. Di bawah sini, maksudnya dari sini ke bawah, itu ada Masjid Buruk. Karena ini dinding yang digunakan Rasulullah mengaitkan buruknya. Buruknya di sini. Ini dinding buruk. Ini dinding yang tersisa dari istana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Dan di bawah lantai, di bawah Masjid Kibli ada Aqsa tua. Aqsa yang tua yang pertama. Ya, di dalamnya ada jet set raksasa yang menjadikan mensuplai listrik karena listriknya sudah di stop. Ya, Siti Maimunah pernah berkata pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami juga ingin berjihad, berperang di jalan Allah seperti laki-laki membela Palestina. Tapi bagaimana mungkin kami bisa berperang melawan musuh kami kaum wanita?" Maka apa kata Rasulullah? Sumbangkan hartamu, sedekahkan hartamu untuk mereka, agar mereka bisa membeli minyak untuk Al-Aqsa agar tetap menyala. Dulu saya nggak berpikir begitu saja. Dulu memang, ya pakai minyak ya, tapi sekarang kan ada listrik. Tapi begitu kami berkunjung ke sana, Bapak Ibu, oh listriknya sudah di-stop sama Israel. Pakai jet setnya pakai solar minyak. Berarti kita harus nyumbang. Itu dari mana dananya? Dari seluruh dunia. Terutama dari Indonesia. Siapapun yang menyalakan minyaknya di sana, yang menyumbangkan uangnya untuk minyak agar Al-Aqsa bisa menyala, itu sama dengan jihad membela Palestina dengan darah-darah dan nyawa kalian. Pahalanya itu Bapak Ibu. Jadi sama dengan jihad. Jadi siap bersedekah untuk Palestina? Siap untuk bersedekah agar ini tetap menyala? Pahalanya dari mana? Pahalanya dari pahala satu, memberikan kenyamanan pada aktivitas orang yang ada di sini. Kedua, pahalanya dari siapapun yang sholat di masjid ini. Kebayang Bapak Ibu yang sholat dari seluruh dunia. Ada orang Turki. Saya tanya, kalau orang Turki nggak bisa bahasa Inggris, bahasa Arab juga nggak bisa. Ya, kadang sedikit mereka. Where you come from? Dari mana kamu berasal? Nggak ngerti kalau orang Turki. Tapi ada yang bisa ya. I came from Turkey. Saya tanya lagi, where you come from? Ana from London. Ada yang dari London. Inggris banyak tuh. Ada yang dari Amerika, tapi jarang yang dari Amerika. Kebanyakan Inggris, Jerman, Swiss, Turki, dan paling banyak yang berkunjung ke sana dan paling sering adalah Indonesia. Sehingga mereka bisa bahasa Indonesia. Mereka bisa bahasa Indonesia Bapak Ibu. Contoh nih, coba mudah-mudahan masih ada ya. Coba Ibu ini. Ini dia Ashabul Kahfi. Ini gua Ashabul Kahfi Bapak Ibu. Penjaganya bisa bahasa Indonesia di sini. Kenapa bisa bahasa Indonesia? Karena banyak yang berkunjung ke sini orang Indonesia. Baik Bapak Ibu, tadinya saya hanya memperlihatkan itu saja, tapi tidak saya temukan Bapak Ibu. Kemudian kita lihat kembali. Nah ini contoh masjid-masjid ya. Yang pertama Masjid Kibli Bapak Ibu. Nah kita masuk ke Masjidil Aqsa. Yang tadi alun-alun, nah seperti ini masuknya. Ini banyak pohon zaitun. Kanan kiri kita pohon zaitun. Ini kunjungan kami tahun 2017 bersama jamaah umroh. Saat itu saya kerjasama dengan salah satu, ini kalau tidak salah Abu Tur waktu itu ya. Ini istri saya. Sudah terlihat Dome of the Rock, yang kubahnya kuning. Ramah-ramah.
Yang boleh orang Palestina sholat di sini usianya 50 tahun ke atas. Di bawah 50 tahun nggak boleh. Memaksa masuk langsung ditembak. Tidak. Ya. Sampai selalu ada penembakan kalau ada pemuda Palestina yang masuk ke sini. Begitulah jahat. Anak-anak Palestina yang sedang. Ini Masjid Dome of the Rock. Ini bagian dalam. Sudah masuk ke dalam. Di samping Masjid Dome of the Rock. Sebelah kanan. Ada bangunan-bangunan seperti ini. Menceritakan bahwa ini memang dulu pernah dijajah Romawi. Ini peninggalan Romawi nih. Maka banyak corak-corak Romawi. Adapun sekarang masih utuh. Dulu diperbaiki oleh Turki. Sebelum Turki disempurnakan pertama kali oleh Salahuddin Al-Ayyubi dari Mesir yang berhasil memenangkan perang salib. Kita menyebutnya perang Sabil. Ini Masjid Qibli. Masjid yang tadi kita lihat dari atas berwarna, kubahnya berwarna abu-abu. Ini kita ke Masjid Qibli Bapak Ibu. Cantik-cantik ya Bang. Cantik-cantik ya Bang. Saya susah ngedip. Lihat sini cantik, lihat sini cantik. Oh, cantik semua. Mana yang jeleknya ini? Kalau pulang ke Indonesia, susah dicari yang jelek, cantik semua. Nanti marah kalau dibalik. Betul, Bu? Betul? Oh, jujur ya. Baik. Anak-anak tadi bukan dari Palestina. Itu dari Turki. Kalau bukan dari Turki, dari Kazakhstan. Ini Masjid Qibli. Masjid yang kubahnya hitam. Inilah Al-Aqsa. Disinilah Rasulullah Isra dan Mi'raj. Dan ini batu yang dinaiki Rasulullah ketika naik ke langit, Mi'raj. Nah ini batunya. Cukup besar. Hampir sepertiga ruangan ini. Ini batu yang dinaiki Rasulullah SAW. Ini sedang dibersihkan. 2017 kami berunjuk sana. Dan ini Masjid Marwani. Masjid di mana Rasulullah menjadi imam sholat dan imami 1.500 usuh. Semuanya Bani Israel. Keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Gelar Nabi Yakub Israel. Keturunannya disebut Bani Israel. Ini ada nasar yang kita dengar. Nah, di sini Nabi Sulaiman mengajarkan ilmunya pada pengikutnya, pada jamaahnya. Di sini ruangan Nabi Sulaiman yang biasa mengabarkan ilmu. Yang hadir bukan hanya manusia Bapak Ibu, ada jin juga di situ. Ada ifrit, ada dedemit, ada amit-amit di situ juga hadir ya. Ini anak-anak Palestina. Ini bagian Masjid Marwani yang di bawah lantai tadi. Nah ini ibu muda Palestina. Cantik tidak Bang? Udah tua aja cantik, apalagi masih muda. Ustadz juga manusia, tahu yang cantik sama yang enggak ya? Betul Bu? Alhamdulillah, makasih Bu. Nah di masjid ini kita bercepat. Nah ini mihrabnya. Di sinilah Rasulullah berdiri menjadi imam sholat. 1.500 nabi yang menjadi makmumnya. Wanguk segitu. Ya, kamu mirip Nabi Anu, kamu mirip Nabi Anu, lah kamu mirip URB katanya. Ada ngarang ya. Di sinilah terdapatnya mihrab Siti Maryam. Bagian mana? Bagian sudut sebelah selatan. Itu terdapat mihrab Siti Maryam. Tempat Nabi Zakaria, pamannya Siti Maryam, membesarkan Siti Maryam. Dan tempat Siti Maryam, itu pintunya yang warna hijau. Tempat Siti Maryam membesarkan Nabi Isa alaihi salam. Nah, ini tangga memasukinya. Apa? Nah, ini mirip Siti Maryam. Maksudnya tanda ini. Ini zaman Rasulullah melihat seperti ini. Dipegang tiang-tiangnya, dingdannya. Seperti ini Rasulullah Isra Mi'raj. Inilah bumi Palestina, Isra Mi'raj dan Al-Aqsa. Ini mirip Siti Maryam ketika masuk ke dalam. Masih utuh sekarang. Tidurnya masih ada. Tiang-tiangnya masih utuh dari marmer. Ya, ini kamera saya, kamera amatir. Nah, ini pintu masuknya yang pakai tralis. Nah, ini bagian dalam dari mihrab Siti Maryam. Terlihat masih utuh bersih. Tapi yang mati Allah. Jadi mereka ingin menguasai dunia. Mereka ingin menguasai Masjidil Aqsa kita. Sehingga mereka mencoba menghancurkan kiblat kita yang pertama dan diganti dengan sinagoga. Ini yang sedang mereka lakukan. Beberapa lantai selatan itu sudah mulai ambruk berarti. Dan kita tidak boleh memasuki itu. Israel berjaga secara bergantian. Jika kita mendekati itu langsung memerintahkan kami untuk jangan ke sana, jauh. Get out. Sampai seperti itu.
Dan inilah nasib Masjidil Aqsa. Mereka akan menghancurkan kiblat kita yang pertama, dan apabila ini sudah hancur, maka mereka akan segera menggantinya dengan Haikal Solomon. Seperti ini, salah satunya, maketnya. Inilah istana Dajjal yang dipersiapkan untuk raja mereka, Mesaya, yang kata mereka sebentar lagi akan datang. Kalau mereka berhasil mendirikan istana ini, maka itu pertanda iblis dan Dajjal menang, kita kalah. Ya, maka untuk mewujudkan istana ini, mereka dekati dulu negara-negara sekitar Palestina. Pemimpin-pemimpinnya yang tidak berseberangan dengan tumbangkan. Muammar Gaddafi tumbangkan, ganti sama orang mereka. Muhammad Mursi di Mesir ditumbangkan, ganti sama orang mereka. Ya, maka sekarang semua tempat ini loyal kepada Yahudi, baik secara langsung ataupun tidak. Ini proyek pertama bangsa Yahudi. Siapakah bangsa Yahudi ini? Bangsa Yahudi ini adalah keturunan dari Nabi Yakub. Ya. Kita lihat silsilahnya Bapak Ibu. Ini saya perlihatkan silsilah Nabi Yakub alaihissalam. Nah, dan dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah putra dari Tarikh bin Nahor dan Amilah. Ini ayah dan ibunya Nabi Ibrahim. Mereka mempunyai 3 anak laki-laki, Ibrahim alaihissalam, Nahor dan Haran. Nabi Ibrahim melahirkan 2 anak laki-laki. Pertama Nabi Ismail, kedua Nabi Ishak. Nabi Ismail dari istri yang kedua, Siti Hajar. Nabi Ishak istri yang ke-1, Siti Sarah. Haran, adik dari Nabi Yakub, laki-laki punya anak, namanya Nabi Lut. Namanya Lut alaihissalam yang menjadi Nabi. Dari Siti Hajar melahirkan Nabi Ismail, dan dari Nabi Ismail lahir cuma 1 Nabi saja, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaraknya berapa tahun? 2600 tahun jarak dari Nabi Ismail ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara 14 tahun kemudian Siti Sarah melahirkan Nabi Ishak. Kedua-duanya menjadi nabi, maka Nabi Ibrahim diberi gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Apalagi dari Nabi Ishak lahir juga Nabi Yakub, adik dari Al-Is, kembar ini. Ini kakaknya, ini adiknya. Yakub itu artinya yang mendorong dari belakang, mengiringi. Itu bahasa Arabnya Yakub. Ya, ibunya Rifqah binti Batwail. Nabi Yakub diberi gelar Israel. Kenapa diberi gelar Israel? Karena tugas penabian pertamanya didapatkan dengan melakukan perjalanan di malam hari, Isra, dari Kanaan ke Padan Aram, perbatasan Suriah dengan Irak. Isra di malam hari. Karena Allah, Eli, jadilah Israel. Ya, jadi Israel gelar Nabi Yakub alaihi salam. Nah, Nabi Yakub istrinya berapa, Bu? Halo, Bu. Nabi Yakub istrinya berapa? Kalau bapak istrinya berapa, Bu? 1. Oh, kalau 1 berarti bukan istri, Pak. Iswan. 2 istu. 3 baru istri. Gitu, Bu ya? Iswan, istu, istri. Betul, Bu? Oh, ada yang jawab, Ibu. Setuju katanya, Pak. Setuju, Pak. Makasih, Bu. Ya. Kebetulan saya datang nggak ditemenin sama istri saya, Bu. Iswan saya ada di rumah. Ada yang mau jadi istu saya? Baik. Nabi Yakub istrinya 4. Yang pertama Ya'la. Yang kedua Rahil. Masing-masing dikasih pembantu 1. Namanya Kahit. Nah, Kahit ini kemudian ditikah lagi. Jadi 4 istrinya. Subhanallah. Beginilah enaknya melaksanakan perintah Allah. Padahal ketika berangkat Nabi Yakub jomblo, jablay. Zaman sekarang jomblower sejati. Maka sering dicibir sama kakaknya. Kakaknya istrinya lebih dari 2. Bisnisnya maju. Sementara Nabi Yakub di rumah aja muntilin kemana? Nabi Ishak. Dicibir, disakiti sama kakaknya Al-Is. Maka berdoa kepada Allah, Nabi Ishak diperintahkan agar pergi ke Kanaan, menikah dengan 2 anak pamannya.
Ya'la dan Rahil. Berangkat jomblower jablay, pulang 4 istrinya. Kalah kakaknya tuh. Jadi abang-abang yang belum nikah, kalau ada perintah dari ustadz, taati. Kata ustadz, pergi kamu ke sana. Pergi, jadi malam hari Isra. Niatkan karena Allah. Israel. Pulang 4 istrinya. Insya Allah, amin. Cuma saya yang belum nambah-nambah. Padahal dari dulu saya melakukan perjalanan di malam hari. Halo? Nyambung Bapak Ibu? Lanjut. Gak ada yang jawab ini. Bu, lanjut Bu. Semua anak-anak Nabi Yakub dari 4 istrinya diberi nama Asbat atau Bani Israil. Bani itu artinya keturunan. Dari istri yang pertama lahir 6 anak. Ada yang namanya Lewi. Nah, dari Lewi inilah melahirkan Nabi Musa alaihissalam. Ada Yehuda. Nah, dari Yehuda inilah diambil menjadi nama bangsa Yahudi. Di antaranya itu. Dari Rahil punya anak 2, Nabi Yusuf dan Benyamin. Ketika mereka masih kecil, Rahil meninggal. Maka tumpah kasih sayang Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf dan Benyamin. Karena mereka masih kecil. Sementara ini sudah gede-gede. Maka terlihatlah Nabi Yakub seperti pilih kasih. Maka dicelakailah Nabi Yusuf ini, dibuang ke sumur. Dibawa sama orang Mesir ke Mesir, di Mesir jadi raja. Ketika mereka kelaparan kekeringan, maka datanglah ke Mesir. Bersama Nabi Yusuf tinggal di Mesir. Itu sejarah Bani Israel tinggal di Mesir. Lah di Mesir diperbudak sama Fir'aun. Disiksa, kerja rodi, kerja romusa. Maka diutuslah Nabi Musa alaihi salam. Diutusnya Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel. Ini dia prosesi gimana Allah menyelamatkan Bani Israel dan menenggelamkan Fir'aun. Maka saya yakin dan berdoa, siapapun mereka pemimpin dunia yang sombong, angkuh dan zalim seperti Fir'aun, semoga tenggelam di lautan. Amin. Yang kencang Pak, amin. Biar terdengar sampai ke istana Fir'aun. Saya Pak. Aman ya? Boleh deh Bu, kita jalan-jalan dulu ke Mesir. Inilah demi Mesir di mana diperbudaknya Bani Israel di zaman Firaun. 4 hari kami di Mesir, kemudian kami menyeberang ke Palestina. Ini Laut Merah, laut yang dibelah dengan tongkat Nabi Musa AS. Dan yang kami bisa saksikan barusan adalah ini patung anak sapinya Pak. Ini matanya, ini kedua kakinya nih. Inilah lembah tua. Ini patung anak sapi nih. Inilah lembah tua, lembah di mana diturunkannya wahyu pertama untuk Nabi Musa AS. Dan ini sumur yang di dalamnya ada batu yang dipukul Nabi Musa. Maka keluar air. Airnya masih ada Pak sekarang. Cuma udah warnanya hijau. Hijau seperti warna karpet kita ini. Agak sedikit muda dan baunya agak kurang bagus. Mungkin tidak terawat ya. Subhanallah. Nah, di belakang kami, di sana adalah laut yang dibelah oleh Nabi Musa. Nanti kita lihat bagaimana proses terberahnya lautan itu. Fir'aun orangnya cerdas, pinter. Kalau sekarang mungkin gelarnya profesor, doktor. Pinter Pak. Mumi-mumi yang ada di piramida itu dia yang memumikan. Caranya bagaimana? Ada 2 alat yang dia gunakan. Satu dimasukkan ke otak sini. Disemprotlah dengan otak tadi, diselang. Otaknya kosong. Itu cuma rangka aja. Semua kepalanya kosong. Tinggal matanya. Dan perutnya pun sama. Isi perutnya ditusuk, disedot. Jadi kosong perutnya. Jadi bagian dalamnya saja, bagian dalamnya kosong. Kemudian dimasukkan cairan. Di antara bahan cairan yang digunakan untuk memumikan Fir'aun adalah kapur barus. Atau kita menyebutnya kampar. Kamper. Kapur barus. Barus itu nama tempat di Tapanuli. Jadi sejak zaman Fir'aun,
Tapanuli baru se-Indonesia sudah terkenal pengekspor kamper kapur baru. Jadi Indonesia sudah dikenal sejak zaman Nabi Musa alaihi salam. Kemungkinan besar Islam masuk ke Indonesia di zaman Nabi Musa. Siapa yang menyampaikan Islam ke Indonesia di zaman Nabi Musa? Fir'aun berikutnya. Setelah Ramses tenggelam, Fir'aun berikutnya adalah keponakannya. Dia beriman. Dialah Zulkarnain. Atau disebut Iskandar Zulkarnain. Orang Eropa menyebutnya Alexander. Ya, itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu. Subhanallah. Indonesia sudah terkenal di zaman Fir'aun. Dulu namanya Nusantara. Namanya Nusantara. Ya. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Salah satu kemampuan Fir'aun juga adalah menciptakan kertas dari daun papirus. Kami diperlihatkan bagaimana prosesnya. Itu dibuat dari pepohonan seperti genjer. Bapak Ibu tahu genjer ya? Tapi yang berdiri yang bisa tegak di darat, muncul ke darat. Nah itu daun papirus. Dibelek, dibeset, dipukul-pukul, ditatap, ditata begitu, panjang kayak kain, dianyam, kemudian diles. Jadilah seperti ini. Boleh Bapak Ibu Subhanahu wa Ta'ala. Di sinilah bangsa Bani Israil diperbudak oleh Fir'aun dengan sangat kejam dan biadab, kerja rodi, kerja romusa. Sehingga tidak sedikit dari mereka yang mati gara-gara pekerjaan ini. Ya. Dan Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar jeritan tangis orang-orang Mesir, sehingga kemudian Allah menolong mereka dengan diutusnya Nabi Musa alaihissalam membawa mukjizat kepada mereka. Baik Bapak Ibu. Sampailah mereka di padang Tih untuk memasuki Palestina. Sudah sampai di padang Tih, Allah perintahkan pada mereka untuk membuat pasukan perang. Kalian akan perang melawan pasukan Jabariyin. Jabariyin itu kan tinggi besar. Maka kalian harus bikin pasukan. Maka Nabi Musa dan Nabi Harun membuat pasukan. Kurang lebih ada 50 pasukan Bapak Ibu. 50 pasukan. Bukan 12. 12 batalion. Sebagaimana 12 Bani Israel. Namun, pada saat itu mereka tidak mau masuk ke Palestina. Ketika melihat Palestina dikuasai kaum Jabariyin. Tinggi besar badannya. Kita mengenal ada sosok yang bernama Kenan the Barbarian. Dengar? Pernah ya? Kenan the Barbarian. Tinggi besar orangnya. Nah orang Israel pun takut. Sampai sekarang mereka pun takut Bapak Ibu. Saya melihat sendiri ketika bagaimana ada rudal dari itu tentaranya sembunyi mungkin. Ya, tentaranya sembunyi. Nangis tentaranya. Ya, apalagi ketika berhadapan dengan tentara. Gak ada apa-apanya. Bapak Ibu ya Allah. Nah mereka penakut sebetulnya. Tapi sayang sekali mereka pintar untuk membuat strategi sehingga umat Islam dihancurkan dengan cara sedikit-sedikit. Seperti kue lapis dibelah, diadu domba, dipecah belah, diadu domba. Baik, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak mau masuk ke Palestina, tadi yang kita lihat. Maka Allah haramkan Palestina kepada mereka selama 40 tahun. Selama 40 tahun mereka berputar-putar di padang Tih. Tidak menemukan jalan, tidak bisa keluar darinya. Sampai sebagian besar mereka mati di padang Tih. Nabi Harun dan Nabi Musa pun meninggal di sana. Berdasarkan sejarah yang ternyata Nabi Harun dan Nabi Musa tidak sempat masuk ke Masjidil Aqsa. Tidak sempat. Ya, meninggal di padang Tih. Pertama meninggal Nabi Harun. Setelah Nabi Harun meninggal, 2 tahun berikutnya meninggal Nabi Musa. Tidak sampai ke Palestina. Cuman Nabi Musa berdoa, ya Allah, ada awan hitam di atas. Ya, kalau Nabi Harun meninggalnya ketika tidur di atas ranjang, datang malaikat Israel dicabut nyawanya, kasurnya diangkat ke atas, ke langit. Sekarang berada di langit ke 5.
Nabi Harun ada di langit kelima. Tapi ranjangnya turun lagi tanpa Nabi Harun. Ya. 2 tahun berikutnya wafat Nabi Musa. Allah mencabut nyawanya Nabi Musa di mana Israel hadir dengan membawa awan hitam. Nabi Musa dan Yusha bin Nun di sampingnya, pemuda yang mendampingi Nabi Musa, ketakutan. Begitu. Pejamkan matamu, pegang tanganku. Kalian, engkau tidak akan aman. Tidak akan kena bencana. Begitu melihat awan besar itu, awan hitam tadi, Nabi Musa melihat ada Israel di dalamnya untuk mencabut nyawanya. Israel mengatakan, wahai Nabi Allah, sekarang sudah tiba saat engkau akan kami cabut nyawanya. Saat engkau kembali kepada Allah. Baik Israel, aku terima. Silakan cabut nyawaku. Tapi setelah aku selesai berdoa kepada Allah, Nabi Musa berdoa, ya Allah, dekatkan jenazahku ke Masjidil Aqsa yang kau janjikan untukku. Betul. Nabi Musa membuka jaketnya, mantelnya, dimulepin ke tangannya. Itu Yusuf yang berdoa kata, tidak sadar kalau yang dipegang itu adalah mantelnya Nabi Musa. Nabi Musanya sudah diangkat ke langit, dijatuhkan, jasadnya disimpan, dimakamkan oleh para malaikat di tanah merah, di pasir merah. Tanah yang berpasir merah. Sampai sekarang para ulama tidak menemukan di mana Nabi Musa berada. Cuman ini ada satu tempat yang kemudian diberi nama Wadi Musa. Namun Yahudi yang sudah datang ke sana dulu maksudnya bukan oleh Nabi Musa, tapi oleh Yusha bin Nun, Nabiullah alaihissalam. Orang Kristen menyebutnya Joshua. Pernah mendengar ya? Joshua. Itu Nabi Yusha. Dialah yang berhasil membawa Bani Israel datang ke Palestina. Maka hiduplah mereka di Palestina sampai mereka diserang oleh Mesir Syria jadi terpecah. Balik lagi ketika Perang Dunia Kedua. Datang mereka berbondong-bondong masuk lagi ke Palestina sampai hari ini. Bagaimana caranya mereka masuk? Merampas dan memerangi Muslim Palestina. Dapat kita bayangkan, sejak 1948 sampai hari ini, membantu Muslim Palestina. Dan inilah yang terjadi Bapak Ibu. Beginilah nasib Muslim Palestina sampai hari ini. Ketika mereka tanahnya dirampas, dan mereka pun diusir bahkan dibunuh para Nabi dan Rasul. Orang Arab berkata kepada Palestina, kalian bisa keluar dari Palestina, maka kalian tidak akan disiksa. Lucu Bapak Ibu. Kalau orang Islam keluar dari Palestina, maka Palestina akan direbut. Maka Israel akan mendirikan singgasana Yahudi, Iblis dan Dajjal. Maka di mana kehormatan kita sebagai umat Islam? Mereka rela dibantai, mereka rela disiksa demi menunggu satu masa di mana Allah menjanjikan kemenangan akan diberikan pada mereka. Itu yang mereka katakan. Dan mereka yakin ada satu bangsa yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam. Mereka yakin di suatu saat nanti dari zaman akan datang satu bangsa yang akan menyelamatkan mereka, menghancurkan bangsa Yahudi, musuh-musuh penjajah mereka, dan akan membuat mereka merdeka, aman, sentosa. Siapakah bangsa yang dimaksudkan? Kita lihat Bapak Ibu. Apakah ini yang Rasulullah maksudkan? Mudah-mudahan. Di dalam penelitian saya temukan di sini. Anna Sauban hadasahu, bahwa Sauban bercerita, annahu sami'a Rasulullah SAW yaqul, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna rabbi zawadiyal arda, sesungguhnya Allah Tuhanku melipatkan demi untukku. Bumi yang bulat dibikin datar. Hatta ra'aitan syariqaha wa mazaribaha, sehingga melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat. Makanya timur dinamakan Merauke, barat dinamakan Maroko. Maroko dan Merauke sama untuk menunjukkan pada dunia. Kita umat Islam menguasai dunia 1315 tahun. Tidak ada pembantaian, tidak ada perang dunia, tidak ada penjajahan. Lalu ketika Turki hancur 1924, barulah bumi bersimbah darah. Barat memerangi umat Islam. Di saat itulah ada teror. Mereka latih sesungguhnya. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, Watoni al-kanzaini, Allah memberikan kepadaku 2 pusaka. Al-ahmaru wal-abyadu, pusaka merah dan pusaka putih. Rasulullah menyebutkan pusaka merah putih. Wa anna ummati sayablugu mulkuha maza wal yamina, dan umatku di akhir zaman
akan kembali menguasai timur hingga ke barat dunia. Pertanyaannya, apakah hadis ini menyinggung Indonesia? Ada? Yakin? Selesai salat subuh di sini. Ternyata saya berjalan keluar, di samping saya beliau, Syekh Ali Yaqub Al-Abbasi. Beliau Ketua Rabithah Ulama Palestina. 2012 kami mengundang beliau untuk seminar internasional. Beliau hadir sebagai keynote speaker. Beliau pembuka seminar. Setelah ketika dinner makan malam, saya bertanya pada beliau tentang hadis merah putih itu. Akhunaka mu'alaqah baina hadal hadis bi biladina li'anna li wa ana al-ahmar wal abyad. Adakah kaitan antara hadis itu dengan kami Indonesia? Mengingat merah putih yang Rasulullah sebutkan itu bendera kami, Syekh. Bangsa kami benderanya merah putih. Apa jawaban beliau? Sama dengan jawaban Dr. Yusuf Abu Sunaina. Ini Imam Masjidil Aqsa dari 4 imam besar yang kami kenal. Dan ini Dr. Abu Bakar Al-Wawidah. Semuanya mengatakan, ala kulli biladin alladina yakbaluna al-islam madinahum. Antum ya Indonesia lam yakhtarakumullah li izhari hadadin. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, tinggal kalian Nusantara, Indonesia yang belum dipilih Allah memimpin kebangkitan Islam. Jadi apa artinya? Ada satu lagi kesempatan mengembalikan Islam di dunia, dan itu dipicu dari bangkitnya Islam Indonesia. Allah Akbar. Siap bebaskan Palestina. Siap kita rebut Masjidil Aqsa dari takbir. Bapak Ibu, sebelum kita berangkat membebaskan Masjidil Aqsa dengan visi kita, kita kirimkan harta kita. Apa kata Rasulullah tadi? Mengirimkan harta kalian untuk terangnya Masjidil Aqsa, menyalanya Masjidil Aqsa demi minyak-minyaknya sana, agar kaum muslimin bisa memakmurkannya dengan sholat dan ibadah. Itu sama dengan jihad di jalan Allah. Mau dapat pahala jihad? Baik, kita infakkan harta kita di jalan Allah. Silakan, Bang.